yang dipersembahkan oleh Konsel Santo Herculanus, Regina Santo Herculanus, serta Seksi Peraturan Keluarga Santo Herculanus Depok. Saya Riri Hasari, warga Santo Herculanus juga, serta umat dari lingkungan Anselus. Saya adalah peneliti kesehatan masyarakat dengan fokus isu pada kekerasan perempuan dan anak. Pagi ini saya akan menemani Bapak, Ibu, Romo, dan teman-teman muda sekalian untuk berbincang-bincang dengan tamu-tamu istimewa selama 2 jam ke depan. Bapak Ibu, teman-teman muda, umat Herculanus, serta Romo, Suster, dan teman-teman dari mana-mana nih, saya tadi lihat ada wartawan, ada Mbak Maria, aktivis, ada teman-teman aktivis. Beberapa bulan yang lalu, kami semua dikejutkan dengan berita adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pengurus paroki terhadap putra-putri kami, Miss Dinar Santo Herculanus Depok. Ini sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, menyakitkan, dan juga memalukan bagi kita semua. Dan peristiwa ini sudah tentu memicu kemarahan umat dan juga kebingungan karena tidak semua umat mendapatkan belum semua umat mendapatkan informasi yang utuh. Kebanyakan dengar dari media atau dari WhatsApp group atau dari kasak kusuk di kalangan gereja atau bahkan dari luar. Nah, untuk itu maka bincang-bincang virtual ini diselenggarakan supaya semua mendapatkan informasi yang valid dari sumber utama, dari sumbernya. Nah, tema besarnya adalah belajar dari proses paroki Santo Herculanus Depok dalam menghadapi peristiwa kekerasan seksual ini. Terus terang, kami memang sedang berusaha, jadi kita juga sama-sama belajar. Nah, topik bincang virtual pagi ini adalah komitmen gereja membongkar kekerasan dan melindungi korbannya. Akan ada rencananya masih akan ada 2 topik lain di bincang-bincang virtual berikut. Bapak Ibu dan teman muda sekalian, Romo Suster, topik bincang virtual ini termasuk topik yang sensitif dan mungkin bisa menjadi sangat emosional. Maka saya sangat memohon kerjasama dari semua yang hadir, baik yang di Zoom meeting ini maupun yang mengikuti secara live streaming di YouTube, untuk mari kita kedepankan semangat, spirit, saling menghormati, saling menjaga, dan fokus pada bagaimana melindungi anak-anak kita di paroki Herculanus, khususnya ya, dengan membangun paroki Santo Herculanus yang ramah anak nantinya, juga ramah kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, saya juga ingin menyapa peserta di luar paroki Herculanus, selamat datang. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Saya katakan bahwa apapun yang terjadi, kalau memang itu adalah pertanggungjawaban seorang pribadi sebagai warga negara dan juga sebagai warga gereja, tentu kita akan minta pertanggungjawaban pribadi tersebut kepada hukum yang berlaku. Jadi hasil investigasi kami itu ada 3 kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada anak kita Miss Santo Herculanus. Pertama adalah kekerasan verbal, kedua adalah kekerasan fisik ya kepada anak-anak. Itu kekerasan verbal itu anak-anak seringkali dimaki dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu ya, di saat latihan ataupun dilakukan dengan kekerasan fisik ya, ditampar, dilempar pukulan ketika latihan seperti itu. Lalu itu kekerasan seksual. Kenapa? Karena kalau kasus kekerasan seksualnya kita angkat lebih dulu, itu akan bisa mengcover terangkat juga kasus kekerasan verbal dan kekerasan fisiknya. Itu pilihan strategisnya. Waktu itu akhirnya tanggal 24 Mei itu pada hari Lebaran pertama kami melaporkan, karena dari keluarga korban mengatakan kami minta bantuan ya untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, itu langsung oke, saya bilang. Saya temani bersama Suster Marisa dan juga Eko, kami lapor ke polisi. Waktu tanggal 24 Mei kami lapor ke Polres Depok, Jawa Barat. Nah, saya langsung diproses dengan visum fisik,
saat itu sampai malam hari. Nah, besok paginya tanggal 25 dilanjutkan dengan visum psikologis untuk korban yang melapor, ya, korban kekerasan seksual. Karena biasanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, ya, karena korbannya ternyata anak-anak di bawah umur semua, usianya sekitar 11 sampai 15 tahun pada saat menjadi korban. Nah, ini juga ini pendampingnya, pendamping anak-anak itu di gereja, gitu ya, pendampingnya. Nah, modusnya seperti apa? Hasil investigasi kami, modusnya pertama adalah diajak rapat dulu di perpustakaan. Lokusnya, salah satu lokus adalah di perpustakaan Paroki Herculanus. Ya. Lalu ada lagi lokusnya itu tempat kejadiannya di rumah korban. Ada juga di rumah pelaku, ada juga di kendaraan pelaku. Dia lakukannya di parkiran, ya, di parkiran, informasi ada di parkiran UI dan ada di parkiran sebuah rumah sakit di Depok. Nah, modusnya seperti apa? Cara-cara dia tadi diajak rapat. Nanti bisa diajak rapat itu target korbannya disuruh pulang belakangan dan disitu dia dipaksa. Atau diajak nonton. Diajak nonton dulu, nanti pulangnya nontonnya beramai-ramai, tapi yang menjadi target korbannya itu di antara paling belakang itu di situ dipaksa, ya. Lalu ada diajak nonton atau main game di rumahnya pelaku seperti itu, atau juga diajak makan-makan seperti itu, atau juga modusnya ada dia dikasih hadiah, ya, entah itu kaos, sepatu, jaket seperti itu kepada target korbannya. Itu modusnya seperti itu. Dalam pertemuan itu si tersangka pelaku mengakui dia sudah melakukan perbuatan kekerasan seksual itu kepada 13 anak di bawah umur. Ya. Nah, 13 anak di bawah umur ini dia lakukan pertama kali tahun 2002. Dan yang terakhir itu pada bulan Maret 2020. Nah, ini sampai sekarang pendampingan masih kami lakukan. Setidaknya itu sudah ada 21 anak korban yang bercerita. Tapi memang yang melapor baru 3 di berkas yang pertama. Berkas yang pertama sekarang sudah dikejaksaan, tinggal menunggu proses kelengkapan P21. Nah, tanggal 28 kemarin ada satu korban lagi yang bersedia melapor kejadian yang dialami, ya. Nah, sudah lapor, sudah proses awal, sudah visum fisik dan visum psikologis. Hari ini nanti akan ada BAP, nanti saya di sini jam 2 dengan beberapa teman akan mendampingi BAP atau berita acara pemeriksaan korban yang keempat. Korban yang keempat, tapi ini berkas yang terpisah. Jadi berkas pertama nanti jadi berkas yang kedua nanti bersama 2 orang saksinya. Seperti itu, Mbak Rin. Kondisi perkembangan kasusnya. Ini saya menganggapnya ini sebuah tindakan pemerkosaan karena dipaksa. Lalu dia kembali menangis, dia kembali bercerita, ya adik, agama sudah dilakukan, alat kelamin pelaku itu dimasukkan ke dalam bubur agama anak saya. Itu memang gak langsung menunduk, dan dia banyak menunduk, dia banyak diam, tapi dengan pendekatan yang saya, ya secara awam saya berusaha sebagai seorang ibu menguatkan dia. Nah, jadi sekarang, Anda sekarang usianya berapa ya, Mas Arifin? Saya 24 tahun. 24 tahun. Pada waktu kejadian itu usia Anda berapa? Saya menerima perlakuan itu 2 kali. Di tahun yang pertama di 2008, yang kedua di tahun 2010. Jadi pada waktu itu usia saya berarti 12 hingga 13 tahun. Dan yang terakhir berarti sekitar usia 15 tahun sampai 16 tahun.